أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila middini amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di tafsir Al-Quran pada surat Al-Muzammil. Kita mengkaji hari ini pada ayat yang ke-14. Allah berfirman, Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yauma, hari itu, yauma, hari itu, yaitu hari kiamat. Al-ardu, bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, tarjuf. Tarjuf itu sama maknanya dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya? Ya, tarjuful ardu berarti goncang. Jadi pada hari itu, yakni pada hari kiamat, bumi dan gunung-gunung itu goncang dengan guncangan yang begitu keras sekali, sehingga al-jibalu, gunung-gunung itu, kathiban, berubah menjadi sebuah pasir-pasir, mahila, yang berdebu. Maksudnya adalah kita kalau nginjek pasir, tumpukan pasir, kita nginjek tumpukan pasir, maka yang terjadi apa? Keluar apanya? Keluar debunya. Itu yang disebut dengan kathiban mahila. Atau ada tumpukan pasir, kemudian tangan kita masukkan, terus kita goyang itu pasir, maka yang keluar apanya?
debu-debunya. Itu yang disebut dengan mahila. Ini penjelasan dari para sahabat dan para tabi'in seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ayat ini dan ayat-ayat di atas dan setelahnya, yaitu mulai dari yang dibacakan oleh Ustadz tadi, itu mulai dari ayat yang ke-10 ini, wasbir ala ma yaqulun, sampai berakhir di ayat yang dibaca tadi. Ini bicara tentang orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah artinya pula mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar meninggalkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah al-mukadzibin, yaitu para pendusta, berpaling dari Rasulullah SAW dan tuntunannya. Mereka ini adalah ulin na'mah, yaitu orang-orang yang mementingkan harta, mementingkan duit, baik dari kalangan mereka yang kaya maupun dari mereka yang hanya mementingkan materi dan dunia. Akibat dari mereka mementingkan duniawinya, tenggelam dengan duniawinya, maka akibatnya adalah mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Makanya tidak akan berkumpul di hati orang yang beriman cinta dunia dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan berkumpul dalam satu hati jamaah. Inilah tema ayat-ayat ini. Kemudian Allah pertama menyampaikan petunjuknya kepada Rasulullah SAW dan kepada semua umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua umat Islam yang konsisten dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa perintah Allah kepada orang beriman ini? Wasbir. Yang pertama adalah kamu sabar saja sama orang-orang yang seperti ini. Ya, sabar, tahan dirimu. Ya, maksudnya sabar apa? Terus jalankan perintah Allah dan terus jalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahjurhum hajran jamila. Itu apa? Lakukanlah hajar, tapi dengan cara yang baik. Apa itu hajar? Tinggalin mereka. Jangan dikomentarin. Jangan ditanggepin orang seperti itu. Ya, sing waras ngalah jemaah. Itulah makna wahjurhum hajran jamila. Orang gila tidak ditanggapi. Yang menanggapi orang gila berarti gila. Jadi kalau ada orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW, mendiskreditkan Al-Quran dan Sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban kita apa? Wasbir, sabar, dan jangan ditanggapi. Apalagi yang beredar sekarang di media-media sosial, menghina, merendahkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, jangan ditanggapi mereka. Ya. Kemudian berikutnya Allah memberikan ancaman kepada mereka. Wa mahilhum qalila.
Sudah biarkan saja mereka menikmati dunianya. Toh itu juga enggak lama kok. Berapa lama mereka akan hidup di dunia dengan menikmati itu semua? Tidak akan lama. Umurnya berapa? 70, 80, enggak lama, itu sebentar saja kok. Kemudian Allah memberikan ancaman-ancamannya kepada mereka. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kami memiliki azab yang pedih dan beraneka ragam di neraka jahanam. Nanti di neraka itu ada makanan. Kalau mereka makan, makanannya itu tidak akan bisa masuk ke dalam perut dan tidak akan bisa dikeluarkan, nyangkut di tenggorokan. Itulah makna wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, yaitu apa? Ghislin dan zakum. Ya, ghislin dan zakum. Apa itu ghislin? Nanah. Zakum itu makanan. Jadi kalau mereka memakannya, makanan itu tidak akan bisa, minuman itu nggak bisa masuk ke perut, tetapi nggak bisa dikeluarkan, nyangkut di tenggorokan, tetapi perutnya yang hancur. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah memberikan ancaman lagi kepada mereka. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat, kapan? Di saat bumi dan gunung-gunung itu digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang begitu kerasnya. Ini seperti pada ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti pada ayat wa bussatil jibalu bassa fakanat habaan munbatha. Bussat itu apa? Bussat itu dihilangkan, gunung ini hilang sehingga jadi fata morgana. Kemudian sama pula dengan ayat wa yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Nanti gunung-gunung ini akan dicabut dari akar-akarnya, ya, dicabut dari akar-akarnya. Padahal gunung yang kelihatan ini jauh lebih kecil daripada yang tertanam di bawah. Seperti sebuah pasak yang Allah perumpamakan gunung ini seperti apa? Autada wal jibala autada di surat An-Naba. Gunung-gunung ini ibarat sebuah pasak. Kita kalau nanam pasak itu yang lebih tinggi yang mana? Bawahnya apa atasnya? Bawah lah. Kalau atasnya lebih tinggi jebol jamaah. Jadi mesti yang panjang itu yang di mana? Bawah. Begitulah gunung. Yang lebih dalam itu yang di bawah. Nanti di akhirat wa yansifuha rabbi nasfa. Gunung ini akan dicabut, jebol sama Allah, sama akar-akarnya. La tara fiha iwajan wala amta. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Tetapi nanti bumi ini akan jadi datar, tidak ada lagi lekukan-lekukan ke bawah, tidak ada lagi gundukan-gundukan ke atas. Semuanya rata nanti bumi ini. Sama pula dengan surat Al-Qari'ah, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saat itu gunung-gunung itu ibarat seperti apa? Al-ihnil manfush. Tahu binatang kecil-kecil kalau habis hujan kemudian berputar di atas lampu. Nah, itu ihn manfush. Jadi subhanallah. Jadi begitulah yauma tarjuful ardu wal jibal. Jadi hari itu gunung wadukkatil jibalu dakka. Jadi dibenturkan oleh Allah, dibuat goncangan yang begitu kuat sehingga wakanatil jibalu kathiban mahila. Sehingga saat itu
gunung-gunung yang kita lihat, wataral jibala tahsabuha jamidah, kalian melihat gunung-gunung yang sepertinya itu kokoh, batu-batu yang sangat keras, cadas. Nanti di akhirat semua, nanti di hari kiamat semua akan berubah menjadi kathibam mahila, yaitu apa? Pasir-pasir yang sudah berubah menjadi debu. Bukan pasirnya, tapi debunya, yaitu pasir yang hancur berubah menjadi debu. Bukan pasir, tapi pasirnya hancur kemudian berubah menjadi debu. Makanya disebut apa? Wabussatil jibalu bassa fakanat habaan bassa. Sehingga sudah hilang, sudah. Begitulah gunung-gunung yang begitu kokohnya yang menjadi pasaknya bumi itu akan berubah seperti ini. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan. Kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul. Seharusnya kalian itu bersyukur. Berarti ini apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu berupa apa nikmatnya? Allah mengutus kepada kalian seorang rasul, di mana seorang rasul ini berasal dari jenis kalian sendiri. Siapa yang dimaksud dengan rasulan di sini? Seorang rasul, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis kalian, yaitu manusia, bukan dari malaikat. Rasul ini mengajarkan kepada kalian wahyu Allah. Laqad mannallahu alaikum. Allah telah memberikan minnah, karunia-Nya kepada kalian, nikmatnya kepada kalian. Berupa apa? Idz ba'atsa fikum rasula, yaitu dalam bentuk mengutus seorang rasul kepada kalian. Yatlu alaikum ayatihi. Rasul ini membacakan wahyu Allah kepada kalian. Wa yuzakkikum, dengan dibacakannya Al-Quran, jiwa-jiwa kalian itu nanti akan bersih. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti diutusnya seorang Rasul ini adalah nikmat yang begitu besar buat umat manusia. Jika tidak, manusia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya Allah kasih nikmat begitu besar kepada manusia, diutusnya seorang Rasul. Dengan Rasul ini manusia akan keluar dari kesesatan menuju apa? Hidayah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Akhirnya mereka yang mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk keluar dari kegelapan, keluar dari kesesatan menuju cahaya hidayah, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aman faqad ihtada. Siapa yang iman pasti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu nikmat yang begitu besar buat kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Apa itu? Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya itu akhirnya seperti siang. Dan tidak ada orang yang berpaling dari Rasulullah SAW, pasti dia akan binasa. Rasulullah yang menyelamatkan kita, menjelaskan kepada kita, menuntun kita dari kegelapan menuju
hidayah dari syirik menuju ketauhidan, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita apa? Sirat mustaqim, jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasula. Inilah Allah. Bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus kepada kita seorang rasul dan rasul ini membawa Al-Qur'an dan membawa tuntunannya. Makanya syahidan alaikum, rasul ini kelak akan menjadi saksi atas kalian. Saksi apa? Bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua wahyu Allah, dan akan menjadi saksi siapa di antara umatnya yang beriman, siapa di antara umatnya yang bertauhid, siapa di antara umatnya yang mentaati Rasulullah SAW, yang menjalankan tuntunannya. Rasulullah SAW akan menjadi saksi pada semua itu. Tetapi jangan sampai kalian itu kufur. Jangan sampai kalian itu berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian itu meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya berpikir untuk mementingkan diri sendiri dan hawa nafsu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Fir'aun. Lihat ini perumpamaan. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Fir'aun. Kama, sebagaimana arsalna, kami mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Tapi apa yang terjadi? Fa'asa Fir'aunu, tapi yang terjadi adalah Fir'aun ini bermaksiat. Lihat, Allah menggunakan kata maksiat. Ya, dia bermaksiat kepada siapa? Rasul yang Allah utus kepada Fir'aun. Berarti yang dimaksud Rasul jenis ini siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Allah utus Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Tetapi yang ternyata adalah justru Fir'aun ini ngapain? Ingkar, nggak mau, ditentang, dilawan. Ya, hanya mementingkan apa? Ego pribadi, mementingkan kepentingan pribadi. Janganlah kalian bersikap seperti Fir'aun, menentang Rasulullah SAW, melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menjalankan tuntunannya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan beragama, berislam, beribadah, bertauhid, tapi bukan dengan jalannya orang-orang beriman, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tidak sesuai dengan para sahabatnya dan orang umat Rasulullah SAW yang mulia. Nuwallihi ma tawalla. Lihat, nuwallihi ma tawalla berarti sama dengan yang di atas apa? Famahilhum qalila. Biarkan saja. Kami akan biarkan dia dalam kekufuran, biarin dia. Yang kafir ya kafir, yang syirik-syirik, yang maksiat-maksiat, yang bid'ah juga bid'ah, dibikin begitu terus sama Allah karena tidak ada keinginan untuk bertaubat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nanti di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Di ayat ini fa'akhadnahu akhdan wabila. Kalau terjemahan letterleknya fa'akhadnahu, kami akan comot dia, akhdan wabila, dengan sangat keras dia. Allahu akbar. Tak comot dia dengan cara yang paling keras. Maksudnya apa? Dia azab dengan azab yang
keras. Jadi penggunaan katanya pun menunjukkan apa? Syiddah, kuwah, menunjukkan dahsyatnya sebuah azab. Wan nazi'ati gharqa, yaitu para malaikat yang mencabut dengan cabutan yang sangat keras. Jadi bahasanya sudah bahasa apa? Keras jamaah. Fa'akhadnahu akhzan wabila, tak comot mereka nanti kata Allah dengan sangat keras sekali. Kami azab dia dengan sangat keras sekali. Kenapa? Karena keengganan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah. Jadi ini semua apa? Ancaman keras jamaah bagi mereka yang memiliki sifat-sifat itu, ya, memiliki sifat-sifat itu. Sikap kita dan ancaman Allah kepada mereka. Sikap orang beriman apa? Sabar. Teruslah kamu menjalankan petunjuk Rasulullah SAW, dan wahjurhum hajran jamila. Tinggalin itu apa? Tinggalin dengan cara yang baik, jangan dicela, jangan dicibir, ya, jangan dicaci maki, jangan jemaah. Itu makna hajran jamila. Jadi kalau ada orang kafir kemudian ada orang Islam mencaci maki orang kafir, salah kamu. Kemudian kalau ada orang liberal menjelek-jelekkan Islam, merendahkan syariat Islam, merendahkan Rasulullah SAW, lalu rame-rame umat Islam membantah, maka mereka kaum liberal tepuk tangan. Kenapa? Karena yang diinginkan itu sama dia. Hajran jamila, tinggalkan dia dengan cara yang baik. Kenapa? Nanti Facebooknya sepi, nggak ada yang nanggepin jamaah, nggak ada respon di Instagramnya. Kalau nggak ada respon, ya nggak laku dagangannya. Tapi kalau Anda tanggapin, laku dagangannya, sehingga banyak orang yang akhirnya memandang dia, ya benar ini cuma emosi doang. Anda yang disalahkan karena emosi. Karena apa? Karena Anda berhadapan dengan manusia bahlul, ya kan? Bukan manusia yang faham. Ya. Lihat, hajran jamila. Ini syariat Islam. Tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu, kalau ada orang-orang bahlul jahil ini mendebat Islam, apa? Qalu salama, kamu cari jalan yang lain. Maksudnya qalu salama, mereka mengatakan selamat. Maksudnya apa? Cari jalan lain. Sudah tinggalin dia. Enggak, kita mau jelaskan. Dia enggak mau belajar kok. Dia cuma hanya mendiskreditkan Anda. Dia mau memojokkan Anda. Ya, ini kalau Anda mendakwai, dia bertepuk sebelah tangan. Makanya tinggalkan. Enggak mau dia. Begitulah jemaah. Siapapun orangnya yang menyudutkan syariat Islam, menyudutkan Al-Quran, menyudutkan Rasulullah SAW, sikap kita wasbir wahjurhum hajran. Terus kepada mereka Allah ancam dengan ancaman-ancaman ini semuanya. Siapa tipikal mereka? Inilah tipe mereka. Menentang Rasulullah, menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah SAW, berarti merendahkan pula apa? Tuntunan dan syariatnya. Subhanallah. Kenapa Allah samakan mereka berarti dengan siapa? Fir'aun. Ya. Lu enggak, saya mau dakwai. Kalau Anda memiliki argumen yang kuat, ya dakwai. Kalau Anda tidak memiliki argumen yang kuat, maka jangan menjadi sebuah perdebatan. Cukup kita kasih tahu, ini dalilnya, ini ayatnya, dia menentang, sudah kita tinggalkan. Perdebatan itu bukan bagian dari Islam. Kemudian ayat yang berikutnya, nah ini yang menarik ini jemaah. Ini juga ancaman ini. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Saya terjemahkan perkata dulu. Fa kaifa, bagaimana ceritanya gitu ya.
bebas nih terjemahannya. Fakaifa, bagaimana ceritanya? Tattaqun, kalian itu takut. Takut, bagaimana kalian itu takut? Bagaimana kalian itu merasa aman? Jadi orang ketakutan itu kenapa? Karena dia pengen nyaman, ya, takut dia. Bagaimana kalian itu takut? In kafartum, ketika kalian itu kufur, yauman, pada suatu hari, yaj'alul wildana syiba, di mana hari itu, nah ini berkaitan ini, di mana hari itu menjadikan anak-anak kecil, ya, di mana hari itu menjadikan anak-anak kecil ini beruban. Syiba ini beruban. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Bagaimana kalian itu merasa aman dari azab Allah? Bagaimana kalian itu merasa aman? Merasa aman dari azab Allah. Lebih detailnya, bagaimana kalian itu merasa aman dari suatu hari di mana anak-anak kecil pun akan berubah wajah rambutnya menjadi uban? Faham? Nggak paham ya? Nggak paham, kelihatan jidatnya. Apa yang dimaksud ya ja'alul wildana syiba, suatu hari di mana anak-anak kecil itu akan merubah anak kecil itu jadi ubanan. Maksudnya apa? Ini hari hisab. Para ulama mengatakan ini yaumul hisab. Di hari hisab ini berkaitan dengan hadis Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari. Ini berkaitan dengan yaumul hisab, di mana nanti anak-anak kecil itu beruban. Nanti ada yang nanya, loh nanti Ustadz katanya hari kiamat nggak ada anak kecil, kan gitu ya. Nah oke lah, saya nggak mau membahas ini dan jangan nanya karena kepanjangan jawabnya. Jadi daripada nanya, tak sekak dulu Anda nanti. Jadi ya ja'alul wildana syiba, hari kiamat nanti anak-anak kecil itu yang dimana umumnya adalah rambutnya masih hitam. Saat itu rambut mereka itu tiba-tiba beruban semua, gitu kan? Nah, sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan, ini gambaran. Ya, ini sebagian mengatakan ini gambaran bahwa hari kiamat nanti atau hari hisab nanti itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan sekali jemaah. Ada yang mengatakan itu nyata nanti. Gitu ya. Oke lah, saya nggak terlalu masuk ke dalam ke sana. Intinya ini menggambarkan begitu dahsyatnya hari pembalasan itu. Begitu dahsyatnya hari pembalasan, sampai-sampai anak kecil itu bisa beruban, perempuan yang hamil itu bisa langsung melahirkan, manusia-manusia itu terlihat seperti mabok, seperti orang nggak punya akal, seperti gila, padahal mereka itu orang-orang yang waras. Menunjukkan begitu dahsyatnya dan menakutkannya hari itu, yang memberikan hasil apa? Akan menjadikan manusia itu ketakutan kalau melihat dan mendengar apa yang akan terjadi di hari itu. Makanya ayat ini bunyinya fakaifa tattaqun, bagaimana kalian itu akan merasa aman ya. Bagaimana kalian itu akan merasa aman di satu hari di mana hari itu akan terjadi sebuah ketakutan yang begitu dahsyat. Apakah kalian akan merasa aman di hari itu? Nah ini maksudnya, paham? Apakah kalian akan merasa aman di hari yang sangat menakutkan itu? Sungguh tidak, kalian tidak akan merasakan rasa aman sama sekali. Kenapa? In kafartum, karena kalian itu kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bilang apa? Wujuhun yawma idzin khashi'ah,
amilatun nasibah, wajah-wajah mereka tertunduk hina. Kenapa? Karena mereka baru sadar bahwa apa yang mereka perbuat selama ini di dunia tidak bisa menjadikan mereka itu tentram dan damai di hari kiamat. Tidak bisa. Bagaimana kalian itu akan merasa tenang, damai, tentram pada hari kiamat nanti, sedangkan kalian itu nggak ada sholatnya, nggak ada puasanya, kata Imam Hasan Al-Basri. Ini hari menakutkan, tidak ada yang bisa, tidak ada manusia siapapun yang merasa tentram damai di hari itu, tidak ada. Kecuali orang yang beriman, dialah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ayat ini para jamaah dikaitkan oleh para sahabat seperti sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Abbas, dan dikaitkan oleh beberapa para ulama tafsir dari kalangan tabi'in dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan hadisnya kepada kalian yang agak panjang, nggak apa-apa. Ini hadis super mengerikan jemaah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat nanti. Perhatikan ini. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan buat kita. Harta, kedudukan, jabatan, kecantikan, kegantengan, anak, istri, suami, ayah, ibu, semuanya dunia tidak akan bisa memberikan keamanan kepada kita. Yang bisa memberikan rasa aman adalah iman. Mereka lah yang beriman, yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan hadis ini firman Allah pada hari kiamat kelak. Ya Adam, wahai Adam, Allah memanggil Nabi Adam nanti. Ini riwayat Bukhari. Labbaik Rabbana wa sa'daik. Saya mendengarkan panggilanmu dan semoga berada dalam kebaikan dan kebahagiaan. Fayunada bisautin, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam dengan suara. Perhatikan, ini akidah, berarti Allah punya sifat apa? Berbicara. Berarti Allah berbicara dengan apa? Suara. Ya, lihat. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu wahai Adam untuk menggiring, kamu giring anak keturunanmu itu ke neraka. Mereka yang menjadi penghuni neraka, gerombolan penghuni neraka, kamu giring mereka ke dalam neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabbi wa ma ba'tsun nar? Berapa banyak mereka yang harus saya giring? Berapa yang harus saya giring jumlahnya? Kemudian Allah berfirman, setiap 1000 dari mereka, kullu alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Setiap 1000 dari mereka, 999 kamu masukkan neraka, tinggal 1 ini yang masuk surga. Allahu Akbar. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Saat itu manusia ketakutan luar biasa. Mereka mabuk, mereka seperti orang mabuk, seperti orang gila, padahal mereka tak mabuk dan tak gila. Kita dengerin azan dulu, nanti saya lanjutkan hadisnya ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Fashaqqa dzalika 'alan nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tentu pukulan berat bagi para sahabat yang ada saat itu. Ini sahabat jemaah. Wah, ini dahsyat, berat bagi para sahabat untuk mendengarnya. Sehingga wajah-wajah mereka itu berubah dengan ketakutan wajah mereka. Ini sahabat, padahal mereka sosok yang dijamin dengan surga jemaah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menjawab, siapa yang dimaksud dengan 1000 itu? Min Ya'juj wa Ma'juj tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Yang 999 itu adalah kaumnya Ya'juj Ma'juj, yaitu cerita tentang siapa? Dzulqarnain yang membangun benteng tembok yang begitu kokoh agar kaumnya Ya'juj dan Ma'juj itu terbelenggu di sana. Nanti di hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar. Nah, 999 dari 1000 itu adalah kaumnya mereka. Wa minkum wahid, tapi dari kalian itu satu. Berarti banyak banget itu kaum Ya'juj Ma'juj itu.
Tsumma antum fin nasi, dan nanti kalian, tsumma kemudian, nah, kalian semua ini dibanding dengan semua manusia itu ibarat, kata Rasulullah SAW, ibarat apa? Kambing putih di tengah-tengah kambing hitam yang sangat banyak, atau kambing hitam satu di tengah-tengah kambing putih yang begitu banyak. Kalianlah yang satu ini. Kelihatan, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan kabar baik kepada para sahabat dan kepada umat Rasulullah SAW. Ini kabar baiknya. Yang tadi deg-degan hati kita jemaah, ketakutan kita. Wa inni la arju an takunu rubu'a ahlil jannah. Saya berharap kalian, yaitu umatku, itu sepertiga dari penghuni surga, seperempat dari penghuni surga. Masya Allah. Jadi seperempat dari penghuni surga itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fakabbarna, lalu kami pun semua bertakbir, bangga, senang. Tsumma qala thulutsa ahlil jannah. Aku berharap kalian sepertiga dari surga, semuanya itu kalian sepertiganya. Dinaikin sama Rasulullah SAW. Kami pun bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya berharap umatku itu separuh dari penghuni surga. Ini kabar baiknya. Tapi yang jadi pertanyaan para jamaah, umatnya yang mana? Hah? Umat yang mana? Besok semua siswa-siswa saya akan mendapatkan hadiah. Yang mana jamnya? Hah? Siswa yang ngerokok dikasih hadiah? Enggak. Kan ada anak-anak sekolah pada ngerokok kan? Apa dikasih hadiah dia sama gurunya? Enggak. Ini contoh aja. Siswa yang enggak sholat dikasih hadiah? Enggak jemaah. Jadi siswa yang mana? Ya kebayanglah jawabannya. Begitulah sama. Umat Rasulullah SAW yang mana? Ya'ti yaumal qiyamati, ta'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nanti di hari kiamat umatku yang dia bercahaya, wajahnya bercahaya, sendinya bercahaya, semua bercahaya. Kenapa? Karena dia menjalankan sunnahku, wudhunya benar. Berarti ini kan gambaran jemaah. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Allah akan memberikan cahaya di wajah seseorang yang mempelajari makalahku. Makalahnya Rasulullah apa? Apa makalahnya Rasulullah SAW? Hah? Wahyu, Quran, petunjuknya. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain, inilah orang yang penuh dengan cahaya di antara kegelapan semuanya itu. Ini yang masuk surga jemaah. Ini yang disebut dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman pada ayat 18 menggambarkan begitu dahsyatnya hari kiamat itu jemaah. As-sama'u munfatirum bih. As-sama'u munfatirum bih. Tahu makna munfatir? Sama langit. Munfatir apa? Para ulama tafsir, sahabat dan setelahnya mengatakan munfatir itu makna pertama adalah terbebani dengan beban yang berat. Langit itu muthqalah, berat, ada beban berat di sana. Merasa berat dengan apa? Dengan dahsyatnya, dengan apa yang terjadi di hari kiamat nanti, langit ini merasa berat jamaah. Sehingga apa? Munfatirun bih, sehingga langit ini pecah jamaah. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Saat itu
Akhirnya pecah jamaah, terbelah, dan bintang-bintang pun akhirnya berjatuhan. Kana wa'duhu maf'ula. Inilah janji Allah yang sudah terjadi. Inna hadhihi tazkirah. Surat Muzammil ini peringatan, teguran, nasihat. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingkar sama Allah dan ingkar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka ingin bertaubat, kembali ke jalan Allah, kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Tapi kalau dia ingin meniti jalan Rasulullah SAW, meniti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah akan mudahkan dia untuk meniti jalan itu. Berarti inilah orang yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah. Berarti orang yang menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti para sahabat dulu. Makanya kita ingin meniti jalan ini, jalan petunjuk Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, agar kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan kita akan mengupas masalah sholat malam. Ya, lihatlah jemaah, korelasinya apa? Habis bicara tentang orang yang menentang kalian, orang yang memusuhi orang beriman. Orang beriman itu pasti dimusuhi. Siapa yang musuhi? Ya orang yang membenci Al-Quran dan membenci sunnah Rasulullah SAW. Pasti itu. Pasti ada yang benci dengan Quran, pasti dengan benci dengan sunnah Rasulullah SAW, pasti. Apalagi zaman sekarang. Ya, pasti banyak yang memusuhi kalian. Lalu bicara setelah itu tentang sholat malam. Berarti apa? Di antara kiat agar hati kita ini teguh di atas Quran dan sunnah, di antara kiatnya apa? Lakukan sholat malam jemaah. Syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang beriman itu sholat malam jemaah. Kita seumur-umur sholat malam sudah berapa kali? Jawab sendiri ya. Saya juga jawab diri saya sendiri. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau nanya? Syukur nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, nggak bayar kok nanyanya. Hari ini yang menentang Islam itu orang kafir dan orang Islam, kan gitu kan? Orang Islam yang mana? Orang Islam yang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan. Siapa mereka? Liberalis, sekuler, dan kaum apa? Kaum hawa nafsu. Gitu kan? Kalau mereka kaum syubhat yang pikiran dan otaknya rusak. Ada lagi kaum hawa nafsu. Kaum hawa nafsu ini siapa? Yaitu orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat. Satu lagi kaum syubhat, kerancuan berpikir. Apa itu? Mereka yang beribadah dengan mengandalkan perasaan. Gini aja kok nggak boleh, ini kan baik. Nah ini, sehingga muncullah bid'ah-bid'ah yang hanya didasarkan atas apa? Perasaan-perasaan.
Ketika mereka semakin tenggelam dalam bid'ah, kemudian Anda beritahu tentang sunnah petunjuk Rasulullah SAW, Anda akan ditentang hebat oleh dia. Bahkan Andalah yang dituduh orang kafir. Benar kan? Ini tukang ngafir-ngafirin orang. Anda akan dituduh begitu. Kan? Inilah tipikal mereka. Anda kasih tahu, Pak, ini hadisnya, ini hadis sahih. Allah, Anda akan ditolak. Itu hadis ditolak sama dia. Jadi ada yang menolak Al-Quran dan hadis dengan akal, ada yang menolak Quran dan hadis karena budaya, ada yang menolak Quran dan hadis karena perasaan. Sedangkan ahlu syahwat, pelaku syahwat, dia mengutamakan syahwatnya. Makanya para ulama bilang apa? Pelaku syahwat lebih ringan dibanding pelaku syubhat. Seganas-ganasnya preman, tetap dia sadar kalau dia preman. Tapi pelaku bid'ah tidak sadar kalau dia pelaku bid'ah. Pelaku syirik nggak sadar kalau itu syirik. Justru Anda yang mendakwai dan ngasih tahu, Andalah yang dituduh sebagai, nah begitulah. Ini fenomenanya. Dan itu semakin banyak fenomena itu akan muncul, semakin gencar, semakin dahsyat, maka sikap kita apa? Wasbir wahjurhum hajran. Kalau mau dakwah, dakwai. Kalau nggak mempan, ya doain. Terus apa? Tinggalkan dengan cara yang baik. Kemudian lakukanlah salat malam agar Allah memberikan keteguhan buat kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.